datang di Oasis, obrolan asik dan Inspiratif. aku Vira dan kali ini aku bersama rekan aku. Aku Ayah. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya menarik loh buat kalian. Dan gak cuma menarik loh, kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat juga nih buat kalian. Yaitu mengubah hobi otomotif menjadi peluang bisnis. Kita akan mengulik bagaimana hobi menjadi peluang bisnis yang tentunya menyenangkan. Bener banget nih Fir. Episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru sama seseorang yang mendalami hobi otomotif dari kecil. Gak cuma itu, beliau juga memiliki pengalaman di arena balap hingga memutuskan untuk membuka bisnis di dunia otomotif. Langsung aja nih kita sambut Kak Dani. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Danindra Pratama. Gue hadir di sini buat sharing sama teman-teman yang ada di sini semua. Kebetulan sambil kita, ibaratnya kayak sambil gue datang ke sini tuh bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di sini gitu. Iya, betul. Sebelumnya gimana nih kabar hari ini Kak? Kabarnya hari ini sih cukup baik. Moodnya gitu lagi bad. Moodnya sebenarnya agak-agak bad mood karena kan jalanannya Bogor weekend gimana tahu sendiri kan ya. Nah, gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak? Kan kita lagi mau ngebahas topik yaitu hobi kakak dulu ya. Benar. Nah, kita mau mengulik nih bareng-bareng tentang hobi kakak. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain sama semuanya kayak awalnya tuh gimana sih? Kapan kakak menyukai dunia otomotif ini? Sebenarnya tuh awalnya banget terjun ke dunia otomotif itu pertama kali tuh ikut di event drag race. Ya. Jadi pertama banget itu ya sebenarnya gimana ya, itu tuh bisa jadi harapan banget atau kayak orang-orang kayak yang suka otomotif itu kayak bangga banget kalau buat ikut balap kan sebenarnya gitu. Akhirnya diundang sama bengkel-bengkel yang lain untuk coba datang, terus lama-lama kayak yaudah deh lu mau coba balap gak gitu. Akhirnya ada rekomen dari beberapa bengkel nih. Ya. Nah dia tuh ngerekomenin untuk gua itu buat apa ya, bisa dibilang kayak Mas lu bisa gak sih kalau misalnya bawa kendaraan ini untuk turun balap di event tersebut, karena salah satu ya kita sebutnya joki ya, salah satu jokinya itu pada saat itu nggak bisa hadir. Nah sebenarnya kalau dari segi pengalaman itu benar-benar jadi pengalaman banget, pengalaman pertama banget gua, dan kayaknya apa ya, bisa dibilang pas banget itu turun tuh jadi demam panggung banget sebenarnya gua tuh. Cuma karena gitu nggak sih Kak? wah kalau dibilang nervous Parah. parah banget sih itu kalau dari segi nervous. Cuma kayak itu kan bisa jadi kayak lu harus ngelawan diri lu sendiri. Iya, betul. Terus harus berani keluar dari zona nyaman juga kan. Akhirnya ya udahlah coba buat ngegas event itu. Dan alhamdulillahnya di event itu tuh event perdana, terus kayak dari segi event perdana turun pakai mobil orang walaupun bukan mobil pribadi. Iya. Itu menjadi apa ya, suatu kebanggaan sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Gitu sih sebenarnya. Apa ya Kak yang pertama kali nih menarik banget minat kakak untuk terjun langsung ke dunia otomotif? Kayak pertama kali kakak tuh berminat banget tuh karena apa gitu loh? Sebenarnya gini ya, mungkin karena dari dorongan orang tua sih sebenarnya. Iya, betul. Soalnya dari kayak orang tua tuh udah nge-support banget dari zaman kapan ya? Dari zaman SMP deh. Soalnya SMP tuh kayak udah disuruh buat belajar mobil gitu-gitu. Terus kayak pada SMA dikasih, ya walaupun sebenarnya belum boleh, cuma udah sama orang tua udah dikasih kendaraan lah gitu kan. Cuma akhirnya kayak belajar terus kayak balik lagi kalau kita keseneng sama otomotif tuh kayak semuanya tuh jadi di bawah Evan gitu kan, walaupun semuanya mau kita ketemu masalahnya atau apapun itu jadi kayak ya udahlah kita Evan ngejalanin ya gitu sih sebenarnya itu awalnya. Iya benar-benar. Selain nih Kak, selain balapan tadi,
apa sih pengalaman kakak yang berpengaruh nih deh untuk menemukan peluang bisnis di dunia otomotif tuh? Jadi dari yang awal gue ikut balap itu ya, sebenarnya itu tuh dari relasi kan, kita dari relasi-relasi yang lain. Nah, dari beberapa bengkel ini atau dari beberapa teman-teman akhirnya ngerekomendasiin gitu-gitu kan, secara nggak langsung kita nambah privilege temen kan. Nah, dari segi itu, kalau gua ini sih pengalaman gue pribadi. Nah, kalau gue pribadi tuh kayak gini, lu harus bisa perhatiin detail sekecil apapun, kasarnya gitu loh. Nah, dari beberapa momennya itu kayak sekarang gini nih, yang gua jalanin sekarang kan gue balap. Benar. Balap tuh berarti dari ada beberapa aspek. Yang pertama, gue harus punya mobil yang kencang. Iya. Kedua, harus punya bengkel yang nge-support itu dong. Iya. Dan yang ketiga ini, gue harus menyediakan spare part apapun yang mensupport acara itu gitu dong. Iya. Nah, tiga ini sebenarnya gini, kalau gue mikirnya itu bukan karena apa ya? Kalau mikirnya itu bukan buat peluang, ya atau gue fokusnya buat nothing tulus buat balap, ya itu ya udah ada tim yang nge-support. Cuma karena gue mikirnya kayak dari barang-barang yang buat mensupport balap ini, kenapa gak gue handle sendiri? Ini kan bisa jadi peluang dong. Nah, Iya, gitu. benar. Dan kalau dari segi teman-teman yang nge-support, dengan gue nge-spare kayak gue punya barang-barang buat balap ini, ya bisa di-sharing ke mereka, dan secara langsung ntar pada saat mereka butuh, dia bakal nyari gue dong, gitu dong. Ya gitu sebenarnya gitu. Jadi ngambil kesempatan juga ya kak. Betul banget. Keren sih. Benar, thank you. Harus mengambil kesempatan di Apapun. keadaan apapun. Iya bener gak sih? Benar. Benar. Nah, kita mau nanya lagi nih kak sama kakak. Kayak pada momen apa sih kak kalau misalkan kakak itu akhirnya kayak oke nih, pas gue udah ngelakuin hobi gue, dan itu pasti seneng dong kak. Apalagi hobi kakak ini yang emang bener kakak sukain banget. Terus akhirnya nih sekarang kakak bisa mencoba untuk mengembangkan hobi kakak itu, kakak terjunin langsung ke membangun bisnis. Iya. Jadi kayak pada momen apa sih kak kakak berpikir untuk kayak jadiin hobi otomotif ini menjadi peluang untuk bisnis kakak? Sebenarnya gini, pas awal banget gua turun tuh satu tahun ini kan tugasnya gue cuma sebagai joki kan, jadi kayak cuma bawa mobil. Cuma pada akhirnya tuh kayak mereka tuh kayak gue namanya balap tuh kan apapun bisa terjadi. Iya betul. Mau ya ibaratnya kayak hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu kan. Nah, pada akhirnya tuh kayak teman-teman gue ada momen dimana kayak gue butuh barang-barang ini nih, cuma ya yang tempat biasa diambil tuh nggak ada. Nah, gue mikir kayak gue punya nih barangnya, kenapa nggak gue coba tawarin, akhirnya gitu kan. Nah, di situ tuh posisinya kayak gue inget banget pas pertengahan tahun 2022. Nah, posisinya itu gue lagi balap dan itu tuh event kejuaraan nasional. Nah, itu ada barang yang kalau nggak salah tuh dia tuh adanya di luar Jabodetabek. Gua tuh lupa deh barangnya. Kalau nggak salah tuh di bagian transmisi mobil gitu kan. Nah, itu tuh adanya. Sebenarnya kalau dari segi problemnya itu sepele, cuma itu fatal banget buat mobil. Akhirnya pas gua cari-cari bengkel nggak ada, adanya di luar Jabodetabek. Terus gua coba calling ke temen yang ada di Bogor. Akhirnya ada. Nah, secara nggak langsung kan itu bisa jadi koneksi gue tuh. Nah, pada saat itu gue mikirnya gini, kalau misalnya gue bisa ngehandle dengan ngetek harga bisa lebih murah dari pedagang ya, kenapa nggak gue handle dulu? Kasarnya gini loh, barang-barang otomotif tuh bukan barang-barang yang ada expire-nya. Jadi selagi kasarnya kalau misalnya lu punya duit atau punya apa, mending lu tag dulu ambil barangnya. Ntar perkara itu lakunya cepet atau enggak, ya nggak apa-apa, yang penting barangnya kan nggak ada basinya ya kayak gitu. Ya udah disimpan aja gitu di rumah gitu. Jadi kakak nyimpen juga tuh barangnya, terus nanti siapa tahu suatu saat bisa dijual lagi, terus ada orang yang nanyain bisa ada yang minat. Benar. Oh ya kak, ada nggak sih kak orang yang memotivasi kakak nih buat bangun bisnis di dunia otomotif itu? Sebenarnya kalau ada orang yang memotivasi sih banyak banget ya.
apa ya, bisa dibilang tuh toko-toko otomotif ya yang gue tahu. Nah, Iya. ada beberapanya yang kayak gue tahu tuh ada namanya tuh Mbah Jurek. Nah, dia tuh definisi ngebangun mobil pakai hati karena sebenarnya tuh mobil tuh buat dia. Iya. Dan dia tuh kayak akhirnya dia yang handle sendiri mobil punya dia yang handle sendiri, dia yang ngebangun dia sendiri. Jadi kayak ya udah, gue tahu mobil gue dan gue tahu kebutuhan mobil gue. Jadi kan itu kayak karena menurut gue ya, gue tipe orang yang menggunakan mobil tuh bukan cuma alat transportasi, tapi kayak udah kayak temen, udah kayak keluarga. Pokoknya mobil tuh bisa dibilang otomotifnya tuh udah kayak kebutuhan kita juga, jadi harus saling menguntungkan dan gitu loh, saling mensupport juga gitu. Kayak susah, senang. Iya, itu susah Iya, senang. kayak Benar. kita lari semua ke mobil gitu ya. Iya, paling mentok-mentok jagorawian. Oh ya, terus Kak, aku mau nanya nih. Membangun bisnis Kakak nih dari awal nih pemikiran pribadi atau dari orang lain, misalkan dari orang tua, dari support orang tua gitu, atau dari teman terdekat kayak gitu? Sebenarnya gue mau agak sharing nih. Jadi Boleh. Boleh Kak. awal banget gue diterjun di otomotif tuh orang tua gue nggak tahu. Oh ya? Orang tua gue nggak tahu nih. Iya. Dan kalau misalnya gue balap, gue nggak bilang balap. Bilangnya apa tuh? Bilangnya ya ngopi aja kemana gitu. Ntar paling kalau misalnya balap tuh kan Jumat Sabtu Minggu ya di Sentul. Iya. Ya ntar Jumat Sabtu Minggu itu gue bilangnya ya ngopi pada umumnya weekend aja gitu. Cuma ntar Main. ya gitu. Cuma ntar kayak gue nggak balik gitu di rumah temen atau gimana. Intinya Oke. dari 3 hari itu bilang aja kemana gitulah, intinya gitu sebenarnya. Terus gimana nih Kak, akhirnya bisa ketahuan sama orang tua nih, apakah jujur sendiri nih atau dicepuin nih? Jadi awalnya sebenarnya gini, gue tuh jujur aja ya, gue tuh sebenarnya nge-hate di sosmed tuh orang tua gue. Sama Orang kok. batu. Satu. Sama kok. Nggak Semua ya, kita semua sama ya. sama kok. Gue tuh nge-hate orang tua gue, bahkan ada beberapa sosmed yang gue blokir. Itu banget sih. Nah itu, cuma waktu itu gue bikin SG karena podium kan, gue nge-repostin. Adalah saudara gue nih, itu tuh terindikasi nih ya, ini baru masih terindikasi sebenarnya. Iya. Saudara gue tuh kayak nyepuin gitu, ngasih tahu ke orang tua gue karena infonya tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nyokap tuh nelpon kayak, kamu balap ya? Ah enggak, gitu kan? Karena kan selama ini ngomongnya kayak cuma Nongkrong. iya, cuma nongkrong weekend gitu, paling mentok-mentok nginep di villa atau gimana kan. Tiba-tiba kayak, kamu balap ya? Enggak, ya masih bisa ngeles karena nggak ada bukti. Cuma begitu dikirimin SSan SG itu kayak itu udah bukti otentik, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya itu. Jadi adalah satu orang ini nih, itu tuh kayaknya cepu sih. Boleh di-spill nggak sih orang? Fun fact. Aku sama dia tuh saudaraan. Oh jadi kamu. Iya, aku yang cepuin karena aku juga nggak tahu. Aku kira tuh dia tuh ngomong ke nyokapnya, ternyata enggak. Dan itu kayak bener-bener langsung ngirim aja, langsung ditanyain kayak, Dani balapan gitu loh. Ternyata waktu itu nggak tahu kayak, yaudah sorry. Dan fun fact-nya juga nih ya, dia juga hide sekarang. Itu gue hide. Karena kalau yang sekiranya berpotensi buat dicepuin itu gue hide dulu. Cuma kalau yang general ya udah biasa aja. Oke, baik. Ya abis ini bakal rusak gak sih persaudaraan kita ini? Kayaknya enggak lah ya. Kita cekcok deh habis ini deh. Kayaknya enggak sih. Kayak gue diemin aja sih. Nah, Kak, kita lanjut ya pertanyaan kita ini. Kan tadi kita udah bahas sedikit-sedikit mengenai diri kakak, terus kayak peluang bisnisnya, bahkan sampai kayak kakak tuh terjun langsung juga loh ke dunia balapan kayak gitu. Nah, setelah yakin nih kakak dalam membangun bisnis kakak, bagaimana strategi kakak? Koneksi di awal itu kakak tuh strateginya kayak gimana? Apakah kakak lewat sosial media dulu kak? Atau langsung kakak terjun langsung ke orang-orang kayak door to door kasih tahu atau bagaimana tuh kak? Sebenarnya kalau misalnya sekarang kan zamannya udah modern juga ya. Iya betul. Kayak semuanya tuh udah ada marketplace-nya gitu. Jadi kayak lu punya potensi kalau misalnya lu bisa memanfaatkan sosmed, ya lu bisa punya peluang di situ gitu kan. Akhirnya kayak gue mikir kayak ini gue ada beberapa barang yang bisa diperjualbelikan dan barangnya juga
banyak yang butuh gitu loh pada akhirnya kan. Jadi kayak gue bikin lah Instagram yang buat emang khusus dagang. Itu tuh gue bikin tuh namanya 78 Garage Auto Part. Nah itu tuh barang-barang yang gue jual di situ tuh stok gue pribadi, gue posting di situ. Dan sebenarnya awalnya bisa dibilang akunnya tuh nggak gede-gede amat sebenarnya, cuma kayak gue post beberapa barang-barang gue dan akhirnya sold. Terus ada beberapa yang temen gue kayak, lu terima consignment nggak gitu lah. Kata gue ya sebenarnya niat yang awal gue tuh kayak, ya udah deh gue bantu aja kalau misalnya lu ada barang dagangan gue bantu jual. Dan barang dagangan pribadi gue dan barang dagangan temen gue itu gue bedain mana yang barang pribadi dan barang yang consignment itu kan. Jadi setiap postingannya itu kayak gue kasih tahu kalau ini consignment barang orang gitu. Jadi kayak gue selalu menyantumkan kayak apa ya, kontak personnya buat si pemilik barang itu gitu. Dan awalnya ada beberapa yang kayak gitu, terus mereka kayak, gue kayaknya cocok deh, laku deh barangnya dijual sama lu. Terus kayak gimana kalau awalnya tuh barang bener-bener otomotif kan. Pada akhirnya kayak gue bantu jual mobil bisa nggak ya gitu. Jadi kayak ya udah, karena ibaratnya bisa dibilang kayak gue palu gak ada, jadi apa lu cari gue ada gitu. Bener. Nah, tadi kan kakak nyebutin tuh nama Instagram kakak di akun jualan kakak. Iya. Nah, itu tuh Instagramnya tuh kakak bikin sendiri atau bantuan juga dari teman-teman kakak. Jadi kayak dalam Instagram itu dipegang sama kakak sendiri atau ada bantuan yang lainnya juga. Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak sosmed tuh full gue yang megang sendiri dan kayak ya udah gue handle sendiri gitu, karena kan kayak seru aja gitu kan ngebalesin, kayak daripada gue harus nge-tag orang buat kayak pegang nih sosmednya, kayak ya udah mending gue tag sendiri aja gitu. Oke Kak. Setelah strategi yang tadi kakak jelasin nih, kira-kira apa sih tantangan yang kakak hadapin di awal banget bangun bisnis? Terus kira-kira gimana kakak nge-handle tantangan itu? Sebenarnya tuh tantangan yang paling berat ya itu ngebangun kepercayaan sama orang. Karena kayak kita tuh ngebangun akun sosmed dagangan itu dari kecil banget ya. Ibaratnya kayak kita kan nge-follow orang-orang terdekat dulu dong. Nah, ibaratnya kayak kalau misalnya dari teman-teman dekat ini, ya teman-teman kita tuh kayak nge-sharing sosmed kita kayak buat jual beli gitu. Intinya tuh kita harus nge-branding jual beli dagangan kita tuh dipercaya sama orang. Dan sebenarnya gue agak sedikit gambling sih kalau gue. Kalau gue tuh dibilang gamblingnya tuh kayak gini, gue punya beberapa barang, tapi barang ini tuh tipe yang kasarnya lu pakai aja dulu, bayar ntar. Gue berani gambling gitu. Nah, plusnya ya udah itu jadi kayak gue ngasih kepercayaan ke orang itu bisa jadi percaya ke gue juga kan. Betul. Minusnya ya namanya orang kan nggak bisa ditebak dong. Ada yang susah bayar ya, ada yang hilang, itu udah kayak jadi gitu cuma itu bisa jadi gamblingnya gue buat kayak nge-branding usaha gue sebenarnya itu doang sih. Kalau ininya Kak, cara-cara kau untuk mengatasi itu? Sebenarnya gini, kalau gua pribadi ya agak susah membedakan orang yang benar-benar emang dia mau memanfaatkan jual beli ini atau emang yang dia udah niat buruk kayak gitu. Gue sebenarnya agak susah. Cuma balik lagi kayak ya udah, kalau kita ngasih kepercayaan, kalau emang itu rezeki kita ya udah bakal balik lagi. Cuma kalau udah kayak ini ya paling agak ngegerutu dikit aja lah ya. Jadi kakak tuh dikit. Iya. Bisnisnya tuh benar-benar modal percaya aja ya. Modal percaya banget pokoknya. Iya. Nah, lanjut nih Kak. Ada nggak sih Kak inovasi baru yang sedang kakak kembangkan untuk bisnis ini? Ya. Sebenarnya kalau dari segi inovasinya, jujur sih kayak gue pribadi tuh lagi mendalami di jual beli velg sekarang nih, akhir-akhir ini tuh. Oke. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang tahu jual beli velg atau gimana. Sekarang tuh lagi zamannya tuh kayak apa ya, polish velg gitulah, ibaratnya kayak jadi kayak chrome gitu. Nah intinya gua tuh nge-brandingnya, gua tuh beli velg yang harganya underrated gitu kan, yang murah-murah. Itu gua ambilin dengan harga yang menurut gua masuk. Akhirnya karena gua ada bengkel yang bisa dipegang kan, itu tuh namanya tuh Dance Jaya Wheel.
Iya. Nah itu tuh bengkel kalau misalnya buat teman-teman, karena gue domisili di Bogor, itu tuh ada bisa dibilang bengkel rekomendasi buat teman-teman yang ada sekitaran Bogor deh gitu. Iya. Jabodetabek, Depok oke banget sih ke Bogor. Oke banget ya. Oke banget, pokoknya kayak gitu. Ini gue sambil minum nggak apa-apa ya? Oh, boleh Kak. Boleh Kak. Sambil nyemil pun boleh Kak. Boleh. Terus ini Kak, aku mau nanya nih, gimana cara Kakak dalam menjaga kualitas produk dan layanan biar tetap unggul nih? Karena kan pasti banyak banget pesaing kan Kak. Benar. Gimana Kak? Sebenarnya kalau kayak gue pribadi tuh dibilang ngasih menjaganya gimana ya? Gue tipe orangnya ya gak ngehargain ke teman, jadi kayak kalau misalnya emang barang-barang sesama pedagang atau gimana gitu, gue jadi kayak ya udahlah nggak masalah, yang penting sama-sama. Gue mikirnya pada saat itu tuh sama-sama ngebangun gitu loh, Iya. jadi kayak sama-sama berkembang, oke kan? Iya betul. Cuma pada akhirnya namanya dunia dagang kayak gitu tuh kayak sikut-sikutan sih sebenarnya. Benar. Itu sikut-sikutan, cuma kayak yang penting ya udahlah, gue nggak apa-apa disikut-sikut sama orang, yang penting kita ya sih flat aja, lurus aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi kayak ya udah, biasanya kalau menurut gue ya usaha yang saling ngejatuhin itu nggak bakal lama sih sebenarnya. Iya betul. Bersaingnya harus secara sehat. Iya betul, soalnya kayak gue pribadi tuh kayak kalau lu bisa nge-support gue ya bakal gue support balik sebenarnya gitu. Iya. Nah, sebagai penutupnya nih Kak, apa pesan dari Kakak sendiri untuk orang lain yang ingin mengubah hobi mereka menjadi peluang bisnis kayak Kakak sekarang nih? Kakak bisa kasih pesan untuk mereka semua yang baru mau coba kayak gitu. Sebenarnya buat temen-temen yang mau memulai bisnis ini lebih baik ya mulai aja dulu, jangan takut buat gagal. Dan sebenarnya kalau buat modal atau gimana itu tuh lu harus perhatiin dari hal terkecil dulu, kayak lu harus aware dengan lingkungan sekitar, jadi kayak yang sekiranya bisa buat potensi diperjualbelikan, kenapa enggak gitu loh. Nah, sebenarnya gitu kan. Iya betul. Nah akhirnya kayak dengan lu ngelakuin hal itu tuh kayak jadi orang-orang tuh lebih aware, oh iya ya ini bisa diperjualbelikan. Nah, dengan pemikiran orang yang gitu, lu punya step lebih tinggi, satu tinggi dong kan, karena dia ketika teman-teman lu mulai kepikiran ke situ, lu udah ngelakuin hal itu. Jadi kayak lu selangkah lebih depan dari mereka. Nah pada saat itu kayak lu tuh harus memulai segalanya tuh coba aja dulu, jadi jangan takut buat gagal sih sebenarnya gitu. Intinya jangan takut buat gagal. Iya, Ya, betul. Nah, kita udah di penghujung acara nih Kak. iya gitu. Udah kerasa ya, bentar banget ya. Iya, bener banget kan, kayak ngobrol-ngobrol banyak. Terus tadi kita juga udah ketemu plot twistnya. Ternyata kalau kita tuh saudaraan, dan maaf banget kalau misalkan aku yang ngecepuin kamu. Iya, tapi kalau buat di hide masih gua hide ya. Aman aja ya. Gue terang-terangan ngomong di hide. Aman aja, paling nanti di belakang kayak lu bisa nggak sih? Kayak gitu. Jangan cakep di sini dong Kak. Siap. Terima kasih banyak Kak Dani. Iya, sama-sama. Thank you sudah banget udah berbagi diundang. cerita dan inspirasinya hari ini. Dari banyaknya perjalanan menekuni hobi otomotif ini hingga melihat peluang besar memutuskan membangun bisnis. Kita belajar dari passion ini, kerja keras dan keberanian mencoba hal baru adalah kunci kesuksesan. Semoga kisah ini bisa memotivasi kalian dan jangan ragu untuk mengembangkan hobi kalian yang itu tuh pasti bakal menjadi peluang untuk kalian sendiri. Benar banget nih. Terima kasih juga buat kalian yang udah menyaksikan dan bergabung di episode Oasis kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya di Oasis, obrolan asik dan inspiratif. Dadah.